Ini untuk sesi pertama, Pak Sudi sebagai coach, saya sebagai coachnya. Ini yang dibicarakan adalah permasalahannya adalah siswa saya sering tidak sekolah. Kamera action, Pak Sudi. Baik. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Salim? Alhamdulillah baik Pak. Wah, nampaknya hari ini Pak Salim nih kayaknya gelisah nih. Ya Pak, agak gelisah saya hari ini Pak. Ya, gelap dah, mau buru-buru mau pulang kayaknya. Oh, bolehlah Pak kita duduk sebentar, kita ngobrol sebentar Pak. Silakan duduk dulu Pak, silakan Pak. Iya betul Pak, ada yang mau saya sampaikan ke Bapak. Baik Pak Salim, terima kasih sudah ya menemui saya dan untuk berbagi kisah dengan saya. Kalau boleh tahu nih Pak Salim, kegelisahan apa yang menjadi yang terganjal di hati Pak Salim? Gini Pak, ada siswa saya tuh udah 10 hari Pak dia nggak sekolah. Gitu Pak. Sekolah Pak. Hmm, Membuat saya tuh gelisah, ngapa kok dia sering nggak sekolah begitu. baik. Apakah Pak Salim sudah menanyakan kepada kawan atau ke pihak keluarga terdekat atau guru sejawat Pak tentang anak tersebut kenapa tidak sekolah? Saya udah nanya dengan kawannya Pak. Jadi ternyata nih siswa ini Pak, dia nih kerja pagi itu kerja, kami ini kan masuk siang. Jadi kerja pagi itu Pak, mungkin kecapean kali dia Pak. Jadi dia tuh sering ketiduran, nggak ketiduran, capek, jadi dia nggak sekolah. Nah itulah gitu, Pak. Nah, makanya saya mau cerita sedikit dengan Bapak nih, siapa tahu nggak Bapak bisa bantu permasalahan saya nih, ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Baik, ya. Oke, baik Pak Salim. Pak Salim kan sudah tadi menghubungi sudah menanyakan nih langkah selanjutnya yang ingin Pak Salim lakukan itu bagaimana Pak? Atau apa langkah selanjutnya yang ingin Bapak lakukan? Yang pastinya saya akan panggil siswa tersebut Pak. Jadi karena siswa ini kan udah lama nggak sekolah, nanti pas dia sekolah itu kan akan saya panggil, terus setelah saya panggil saya akan menanyakan kepastiannya kira-kira kenapa dia nggak sekolah, apakah benar yang disampaikan oleh temannya. Tapi saya nggak tahu temannya itu siapa namanya, biar dia nggak marah dengan temannya. Terus rencana saya juga, saya mau kirimkan surat Pak, surat pemanggilan ke orang tuanya. Takutnya orang tuanya ini nggak tahu kalau dia ini nggak sekolah. Gitu ya Gitu, Pak. Pak. Ya rencana saya memang mau manggil orang tuanya Pak. Baik. Apakah untuk pemanggilan kepala sekolah ini melibatkan pihak sekolah, Pak, atau cukup dari Bapak dengan orang tua? Guru kelas, wali kelas dengan langsung kepada orang tua, Pak? Sementara ini Pak, saya dulu yang nanganinya Pak sebagai wali kelas. Tapi kalau untuk surat, insya Allah nanti ada melampirkan kepala sekolah. Ya, karena kan hal ini kan istilahnya perlu juga diketahui kepala sekolah. Tapi tetap saya dulu yang menanganinya, Pak. Oke, siap. Lalu kemudian ya, mohon maaf ini Pak Salim ya. Lalu selanjutnya ketika Bapak sudah memanggil orang tua nih Pak, kira-kira ada nggak solusi yang Pak Salim siapkan nih? Solusi yang ingin Pak Salim tawarkan atau siapkan nanti ketika sudah bertemu dengan orang tua, atau nanti solusinya akan timbul sendiri ketika nanti dengan orang tua, Pak? Atau seperti apa? Intinya kalau menurut saya nih Pak, biar lebih jelas semuanya dan semua lebih tahu, anak juga tahu penyelesaiannya, terus orang tua. Yang jelasnya setelah orang tuanya dipanggil lah Pak, jadi baru tahu bagaimana langkah berikutnya untuk anak ini. Karena takutnya nih anaknya nggak jujur dengan orang tuanya. Oh gitu Pak, baik. Panggil orang tuanya baru bisa berikan solusinya Pak. Oke baik Pak. Lalu kemudian nih Pak Salim nih, kan Pak Salim berencana untuk memanggil orang tua nih. Dengan Pak Salim sudah memiliki bukti-bukti
tahu apa ya, bahwa anak ini tidak masuk sekolah dengan data jarang sekolah atau sudah mempunyai bukti yang kuat untuk Bapak Salim memanggil orang tua. Khawatir nanti Pasti Pak. malah jadi orang tuanya, Pak. Pasti ada Pak. Yang jelasnya presensi kehadiran tuh pasti ada saya pegang Pak. Itu yang namanya. Itu yang Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Salim. Lalu kemudian gini Pak, rencana Bapak nih, rencana selanjutnya untuk akan dimulai kapan ya Pak? Untuk pemanggilan ini Pak. Jadi saya rencananya nih besok langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak. Kemudian akan menghubungi TU, minta surat untuk pemanggilan. Jadi surat itu kalau memang sudah ada, langsung saya titip Pak. Tapi bukan dengan anaknya Pak. Saya titipkan dengan, kebetulan rekan sejawat saya nih dekat dengan rumah anak ini Pak. Jadi saya titipkan dengan rekan saya. Nah, bukan apa Pak, khawatir enggak? Kalau suratnya langsung dikasihkan ke anak nih, pernah Pak pengalaman anaknya kasihkan ke orang tuanya, mungkin karena takut kali. Oh gitu ya Pak? Iya, makanya saya titip ya dengan kawan. Oke, mungkin itu yang mungkin lebih baik ya Pak. Apa lebih baik kita menitipkan sama teman guru kita Pak, supaya mungkin karena memang Pak Salim pernah mengalami surat tidak tersampaikan kepada orang tua, mungkin ya, Pak Salim bisa. Oke, baik Pak Salim. Saat ini kan Pak Salim sudah memiliki rencana lalu tujuan yang ingin dicapai nih. Pak Salim kira-kira kalau diskalakan dari 1 sampai 10, posisi Pak Salim hari ini itu di posisi berapa Pak? Di skala berapa Pak? Kalau dinilai menggunakan skala 1 sampai 10 Pak? Maksudnya untuk apa tuh Pak? Posisi bagaimana maksudnya Pak? Posisi gini Pak, artinya posisi kekuatan Pak Salim menghadapi masalah seperti ini. Oh itu maksudnya, saya kira menilai kecakapan gitu kan Iya, Pak? Betul. Ya Pak, kalau nilai seperti itu sih mungkin ya 7 lah Pak. Ya 7 ada lah kalau kekuatan saya. Ada 7 gitu ya Pak. Ya. Berarti sudah lumayan tinggi ya Pak dengan skala 7 itu berarti posisi Pak Salim dengan yang dengan Pak Salim sudah lumayan tinggi nih lah Pak ya. Oke. Baik, lalu kemudian Pak Salim nih dalam satu minggu ini Pak Salim sudah akan memulai aksinya ya Pak untuk pemanggilan orang tua. Karena besok kan langsung saya mau minta surat Pak ke TU tuh, langsung mau kasihkan juga besok kalau memang kepala sekolah ada kan, minta tanda tangan beliau dulu, baru kan. Siap. Kawan saya. Ya begitu Pak. Oke Pak Salim. Terima kasih Pak Salim. Lalu kemudian bagaimana nih perasaan Pak Salim hari ini nih? Setelah berbagi rasa dengan saya, perasaan Pak Salim seperti apa sekarang? Sudah agak lega sedikit lah Pak, karena ada Alhamdulillah. Cerita bermasalah siswa nih Pak. Oke siap, terima kasih. Alhamdulillah. Oke Pak Salim, karena sudah waktunya Pak Salim, sudah sini lumayan sore untuk pulang. Saya mohon pamit juga Pak Salim. Saya menunggu informasi selanjutnya di minggu berikutnya ya Pak Salim ya. Aksi nyata dari Bapak Salim lakukan itu. Terima kasih Pak Salim sudah berbagi rasa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi kedua kita akan memulai. Saya Pak Salim sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Terima kasih. Kamera roll action. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Sudi, duduk Pak Sudi. Ada waktu nih Pak untuk kita ngobrol-ngobrol Pak? Banyak, apalah yang enggak untuk Pak Sudi nih. Silahkan masuk Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oh ya, gimana kabarnya ya Pak Salim? Saya nanya kabar Bapak nih, Bapak gimana juga kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya kabar baik. Kan Pak Salim sering
jarang sekali main. Ya saya boleh dong bertanya langsung dengan Pak Salim nih. Saya nih nunggu undangan Bapak nih. Langsat kapan berbuahnya Pak? Langsat. Oh gitu Pak. Oh, langsat Iya. sekarang lagi sedang itu Pak, sedang lagi berbunga Pak. Siap-siap aja Pak, sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan Pak. Ya, sabar Pak ya. Jangan Siap lupa tuh, Pak. Dua keranjang tuh kawan-kawan dah nunggu tuh Pak. Siap. Dengar tuh kawan-kawan. Jadi Pak Sudi, apa ceritanya nih datang main nih? Kayaknya ada hajat apa gitu kan? Rasanya mimpi ini. Lama tak ketemu Pak Sudi nih. Oh iya Pak, gini Pak. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih. Niat yang pertama itu adalah silaturahim dengan Pak Salim. Yang kedua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya ngobrol ringan dengan Pak Salim. Dan yang ketiga nih Pak, saya memiliki siswa saya nih Pak. Di kelas saya itu ada satu siswa yang dalam beberapa minggu ini Pak, dalam 1 minggu itu kadang sampai 3 sampai 4 hari Pak, itu selalu telat datang ke sekolah Pak. Masuk kelas saya kalau di kelas saya itu masuknya jam 7.30 Pak. Si anak ini kadang jam 8 kurang 10 menit atau bahkan jam 8 Pak masuknya Pak. Seperti itu Pak. Oh, siswanya sering terlambat ya Pak ya? Iya Pak. Jadi apakah sudah Bapak selidiki Pak? Mengapa dia alasan dia terlambat gitu Pak? Kemarin terakhir saya itu sudah waktu jam istirahat saya sudah memanggil anaknya Pak. Saya coba melakukan pendekatan restitusi segi 3 restitusi Pak kemarin. Alhamdulillah si anak menyadari dan anaknya menyatakan permohonan maaf sudah telat sekali. Dan saya sudah menanyakan juga Pak, sebelum memanggil anaknya saya menanyakan kepada kawan-kawannya kenapa si anak ini selalu telat Pak, sering telat datang ke sekolah, sering telat masuk ke kelas Pak. Ternyata si anak ini Pak, ketika malam hari loh Pak, ketika malamnya itu sering ngembun Pak, bersama teman-teman yang lain itu ngembun untuk main game Pak. Jadi anak ini gamer Pak, gitu. Jadi tidurnya itu sering telat. Jadi kadang jam 10 gitu Pak, jam 12 gitu Pak. Oh, suka main HP berarti anak itu. Iya Pak. Tapi mantap tuh Bapak, udah menerapkan segitiga restitusi Pak, mantap Bapak, ini mantapnya CGP Bapak nih. Ya, Bapak, sedikit-sedikit lah Pak kita buktikan Pak di sekolah mantap, apa yang kita dapatkan di yang kita dapatkan di PGP ini Pak, kita coba kita aksikan nyata Pak di sekolah Pak. Saya terus terang juga Pak ya, kalau yang segitiga restitusi saya kadang separohnya, biasa kadang sedikit ya yang saya pakai Pak, kadang lupa. Itulah saya makanya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Sudi gimana tuh istilahnya menerapkannya itu nanti ya. Nanti oke, siap Pak, siap. Rencana Pak Sudi itu apa langkah berikutnya tuh untuk menangani siswa tuh? Bagaimana? Karena sudah sering telat Pak, dan sudah saya juga panggil dan kita coba berbicara antara orang tua dan anak Pak, dan tapi masih saja si anak ini belum berubah Pak. Maka saya coba nanti ingin memanggil orang tua Pak, namun sebelum saya memanggil orang tua, saya akan komunikasikan terlebih dahulu bersama kepala sekolah Pak, bersama teman-teman sejawat, apakah langkah yang saya lakukan ini apakah sudah tepat ataukah masih perlu dikoreksi kembali, atau ada nanti dari kawan-kawan teman guru saya itu Pak, langkah seperti apa yang sebaiknya yang harus saya lakukan Pak, seperti itu. Kalau menurut saya udah benar tuh Pak, Bapak memang harus ngomong dulu dengan kepala sekolah, ya teman juga tuh boleh juga tahu permasalahan itu, biar Bapak tuh istilahnya enggak harus menyelesaikannya sendiri, jadi tetap harus beritahu Pak. Ya, baguslah tuh Pak, mantap tuh Bapak tuh, memang harus beritahu kepala sekolah Pak. Terus, selain itu bagaimana kira-kira langkah Pak Sudi itu biar mengenai pemanggilan tadi itu apa? Saya langkah yang pertama itu yang akan saya lakukan Pak, saya sudah akan memanggil sekali lagi anak tersebut Pak, akan memanggil lagi apakah
akan melakukan perubahan ataukah masih akan melakukan seperti itu. Jika memang sudah saya panggil lagi ternyata anak ini Pak masih tetap melakukan hal itu, langkah yang saya akan lakukan adalah tetap saya akan memanggil orang tua dengan persetujuan kepala sekolah. Nah, lalu kemudian saya akan mengirimkan surat Pak, meminta persetujuan kepala sekolah dengan melalui surat. Namun mohon maaf, surat tersebut saya sampaikan melalui teman sejawat saya Pak, karena ada salah satu guru saya itu di sekolah saya itu yang kebetulan rumahnya itu dekat dengan si Ana Pak. Oh iya benar tuh Pak. Ya sama lah kalau dengan saya kayak gitu Pak. Saya kasihkan ya, dengan kawan tuh. Ya, saya juga dengan kawan karena takut anak tak ngasihkan. Betul tuh. Memang agak sejalan pikiran kita tuh Pak ya. Kayak kasusnya mirip-mirip Pak ya. Iya Pak. Anak-anaknya udah SD, Bapak kan SD, saya SMP. Hampir mirip Pak ya. Dia tuh tak berani ngasihkan surat ke orang tuanya. Biasanya anak kampung seperti itu, Pak. Anak kampung itu kadang ketika dikasih surat itu, Pak, mereka merasa takut, Pak. Takut untuk orang tuanya didatangkan sekolah, Pak. Bukan anak kampung tuh, Pak. Pernah nggak saya di kota tuh tetap nggak, Pak? Dia tuh nggak jujur, takut dia kalau mau ngasihkan surat. Memang betul tuh, Bapak tuh ya kasihkan ya suratnya ke guru ya, nggak usah langsung ke siswanya. Betul tuh. Terus ini Pak, kira-kira kapan lah Bapak mau mulai eksekusinya? Maksudnya bukan eksekusi siswa Pak. Untuk pemanggilan anak yang keduanya Pak, iya, untuk pemanggilan anak kedua kalinya besok saya akan langsung langsung akan memanggil anaknya untuk besok Pak. Lalu untuk persetujuan kepala sekolah di hari selanjutnya Pak, 3 hari setelah anak ini ada perubahan atau tidak. Jika memang tidak ada perubahan Pak, setelah panggil saya besok, maka 2 hari setelahnya saya akan langsung meminta persetujuan kepala sekolah Pak, akan untuk membuatkan surat untuk pemanggilan orang tua Pak. Itu langkah yang saya akan lakukan dalam 1 minggu ini Pak. Iya benar sekali Pak yang Bapak lakukan tuh. Cuman nggak tahu lah ya kapan kita bisa ketemu lagi ya biar Bapak tuh bisa cerita. Oh iya lupa saya bisa video call kan Pak ya. Bisa iya Pak, kan itu sudah tahu Pak, kita bisa sharing lagi Pak. Enggak sih juga minta Bapak dalam seminggu ini harus ada perubahan. Paling enggak lah nanti lah mungkin ya pas loka karya yang keempat cerita-cerita lah dengan saya nanti Pak dengan anak. Oh boleh Pak, boleh siap Pak. Saya selalu siap untuk bercerita dengan Pak Salim. Oke siap. Nah terus jadi Pak Sudi, masih ada kira-kira yang mau kita bahas nih Pak Sudi? Kayaknya udah mau makin gelap cuaca di luar nih Pak Sudi. Pak Sudi sibuk ngembun. Oh ya Pak, terima kasih terima kasih Pak Salim sudah meluangkan waktu berbagi saya berbagi cerita dengan Pak Salim. Terima kasih Pak Salim dengan waktu yang sudah lumayan sore ini Pak Salim masih mau berbagi dengan mau menemani saya untuk ngobrol dengan permasalahan yang ada di sekolah saya. Terima kasih Pak Salim waktunya. Sama-sama lah Pak Sudi, apalah yang enggak untuk Pak Sudi ini. Siapkan ya Pak 2 keranjang nanti langsung Pak ya. Oke siap Pak, siap saya sediakan Pak. Selalu kalau Pak Salim minta apapun insya Allah saya sediakan. Jangan lupa Pak dengar kawan kasih gak tuh yang di kakap tuh dekat tuh nanti saya dihadangnya pula mau lewat Palima nanti Pak. Kalau untuk BK saya nanti kasih 1 kantong lah Pak. Oh iya Pak Sudi, lupa saya nanyakan tadi itu. Jadi Bapak gimana lah perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol tadi itu? Alhamdulillah sih Pak, hari ini setelah saya ngobrol dengan Pak Salim nih perasaan saya lumayan agak beban yang tadi terasa agak berat sekarang sudah mulai agak ringan lah gitu Pak. Agak mulai ringan sih Pak. Karena dengan Pak Salim di bawah tertawa dan ngobrol dengan saya, sudah mulai terlepas sedikit demi sedikit gitu Pak. Ya Pak nyantai aja Pak, itu kan masalah siswa kan istilahnya ya. Iya Pak. Usaha menanganinya, kalau dia tidak peduli mana enggak, itu kan apalagi kalau orang tuanya tidak peduli ya. Tapi intinya kita tetap berusaha ya Pak ya. Berusaha siapa? Selalu memberikan pelayanan kita jangan kita tuh. Ya. Untuk kita selalu tetap berusaha Pak. Ya. Pantang menyerah sebelum berperang Pak. Iya betul, memang mantap Pak Sudi ucapannya tuh, itu yang saya suka tuh. Terima kasih Pak Sudi ya. Iya Pak. Kita saling ngobrol dan lain sebagainya.
Saya tutup. Bu Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.